Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naura Mendanti yang akan menjelaskan tentang keterampilan kolaborasi dan komunikasi yang menjadi fokus pendekatan di abad ke-21. Keterampilan ini penting dan harus dikuasai oleh siswa untuk menghadapi kehidupan, dunia kerja, dan kewarganegaraan. Nah, apa sih keterampilan kolaborasi dan komunikasi itu? Keterampilan kolaborasi itu adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa untuk membina hubungan baik dengan orang lain, sehingga tercipta suasana pembelajaran yang baik dan tujuan pembelajaran yang dapat tercapai. Salah satu cara untuk melatih keterampilan kolaborasi ini adalah dengan melalui jalur pendidikan. Contoh keterampilan kolaborasi ini meliputi berkontribusi aktif dalam kelompok, produktif dalam bekerja, menunjukkan sikap fleksibel dan kompromi, dan adanya rasa tanggung jawab serta memiliki sikap saling menghargai antar anggota kelompok. Nah, pendidikan ini bukan hanya untuk pengembangan pengetahuan, tetapi melalui pendidikan, keterampilan kolaborasi ini bisa muncul. Selanjutnya, keterampilan komunikasi. Nah, keterampilan komunikasi ini adalah kemampuan untuk berbicara, mendengar, berkomunikasi secara non-verbal, dan mampu memecahkan kompleks secara konstruktif. Lingkungan pembelajaran kolaboratif diharapkan menantang siswa untuk berdiskusi, menyampaikan gagasan, bertukar sudut pandang, dan berpartisipasi dengan tingkat berpikir tinggi seperti mengelola, mengorganisasi, menganalisis kritis, menyelesaikan masalah, dan menciptakan pembelajaran dan pemahaman baru yang lebih mendalam. Sekian dari saya, terima kasih. Teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan terkait penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Wah, ini merupakan topik yang sangat menarik dan juga relevan, karena di era yang semakin maju ini, teknologi itu dapat membantu meningkatkan proses pembelajaran kita. Berikut beberapa poin-poin penting terkait dengan teknologi. Yang pertama adalah aksesibilitas. Dengan teknologi, kita bisa mengakses sumber belajar dari seluruh dunia. Kita bisa ikut kursus online, belajar lewat platform digital, bahkan meskipun ada hambatan ataupun jarak. Nah, di sini fungsi teknologi adalah membuat pembelajaran kita itu lebih fleksibel. Yang kedua adalah interaktivitas dan juga keterlibatan. Nah, teman-teman sadar gak sih, sekarang kan banyak sekali video, gambar, dan juga animasi atau ilustrasi yang membuat materi kita itu lebih menarik dan juga mudah dipahami. Yang ketiga adalah personalisasi. Nah, kalau di era sekarang itu banyak sekali ya teman-teman kita temukan penggunaan AI. Nah, AI ini sebenarnya bisa membantu untuk mempermudah dalam proses pembelajaran kita. Untuk pendekatan pembelajaran selanjutnya ada pendekatan pembelajaran seumur hidup atau lifelong learning. Biasa juga disebut sebagai pembelajaran sepanjang hayat. Nah, konsep dari pembelajaran sepanjang hayat ini menekankan pada pentingnya pembelajaran dan juga pengembangan diri seorang individu bukan hanya pada masa remajanya, tapi juga seumur hidup, mulai dari dia kecil hingga dia tua nanti. Nah, disebut sebagai pembelajaran seumur hidup dikarenakan pembelajaran ini menekankan pentingnya kesadaran individu untuk terus belajar, mengembangkan kompetensi, pengetahuan, dan juga keterampilan baru. Nah, konsep ini juga sangat sejalan atau berkaitan dengan perubahan dunia yang terus terjadi dan berlanjut. Kenapa begitu? Karena manusia sebagai makhluk hidup harus terus mengikuti perkembangan dunia sehingga mereka bisa berkembang dalam hidupnya. Nah, selanjutnya ada beberapa poin penting yang harus ada dalam pendekatan pembelajaran seumur hidup. Nah, poin pertama yakni ada pengembangan pribadi, di mana pendekatan pembelajaran seumur hidup memandang seseorang atau individu sebagai pembelajar yang aktif dan juga bertanggung jawab atas dirinya sendiri, baik dalam aspek intelektual, sosial, maupun emosional dan fisik. Nah, yang nomor 2 ada keterampilan dan pengetahuan baru. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, perkembangan manusia itu harus berjalan mengikuti dengan perkembangan dunia. Maka dari itu, setiap berkembangnya dunia selalu dibutuhkan pengetahuan dan juga keterampilan baru yang menunjang manusia itu untuk hidup di zamannya. Yang ketiga, ada adaptasi dengan
perubahan atau adaptasi terhadap perubahan. Nah, dikarenakan adanya perubahan yang besar pada setiap masa, diharapkan manusia dapat melakukan perkembangan juga yang relevan terhadap perubahan tersebut, sehingga manusia tersebut bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Selanjutnya, poin nomor 4, yakni ada pemberdayaan individu. Nah, dengan pendekatan pembelajaran seumur hidup, diharapkan manusia itu dapat meningkatkan kemandirian, memperluas wawasan, dan juga meningkatkan kemampuan kontribusinya bagi masyarakat sehingga memberikan kesempatan lebih banyak bagi seseorang atau individu untuk memegang kendali atas hidupnya sendiri. Nah, poin yang terakhir atau kelima yakni ada meningkatkan kualitas hidup. Dengan adanya pembelajaran seumur hidup, manusia akan terus berkembang, mencapai tujuannya, memperkaya pengalaman hidup, dan mencapai kepuasan di dalam hidup mereka. Oleh karena itu, pembelajaran seumur hidup dapat disebut atau berguna untuk meningkatkan kualitas hidup. Nah, dengan poin-poin yang ada di atas, baik pemerintah, masyarakat, dan juga lembaga pendidikan dapat mendukung adanya pembelajaran seumur hidup ini dengan menyediakan akses yang lebih luas, baik terhadap pendidikan dan pelatihan, pengembangan program pembelajaran yang relevan, dan juga mempromosikan budaya pembelajaran yang positif. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu keterampilan abad 21. Keterampilan abad 21 merujuk pada keterampilan yang dianggap penting untuk berhasil dalam dunia kerja dan kehidupan pribadi di era modern ini, menurut Novitra tahun 2021. Di era yang didorong oleh teknologi dan perubahan yang cepat ini, keterampilan abad 21 menjadi makin penting karena membantu individu beradaptasi dan berinovasi. Keterampilan yang dibutuhkan oleh generasi abad 21 ini contohnya sebagai berikut. Yang pertama ada keterampilan komunikasi, meliputi kemampuan untuk berkomunikasi efektif melalui berbagai media dan saluran komunikasi. Hal ini meliputi keterampilan lisan, tulisan, dan nonverbal. Keterampilan komunikasi yang baik membantu dalam membangun hubungan yang kuat, memecahkan suatu permasalahan, dan berkolaborasi dengan orang lain. Menurut Bennett dan Akcay pada tahun 2022. Yang kedua ada keterampilan kolaborasi, melibatkan kemampuan untuk bekerja dalam tim, berbagi pengetahuan, mendengarkan dengan empati, dan berkontribusi secara positif dalam lingkungan kerja yang kolaboratif. Dalam abad 21 ini, kolaborasi menjadi penting karena banyak pekerjaan yang melibatkan proyek tim lintas disiplin dan interaksi dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda-beda. Menurut Pramono Gamen et al. Pada tahun 2023.